Operasi Patuh Telabang tahun ini Pak ya mengangkat tema peningkatan disiplin protokol dan tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas. Dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Ya. Masih terkait dengan pandemi COVID-19 ya Pak? Masih. Jadi kita informasikan kembali bahwasanya menimbang pandemi ini belum berakhir dan pemerintah itu masih proses dalam mitigasi COVID-19. Maka Korlantas pun juga menerapkan operasi patuh Telabang 2021 ini juga tetap akan membahas tentang protokol kesehatannya. Jadi untuk membantu mengingatkan masyarakat dan juga untuk mendisiplinkan masyarakat dalam hal protokol kesehatan dan juga disiplin dalam berkendara. Kurang lebih seperti itu, Mas Rudi. Tadi kita sudah sempat bahas kapan dilaksanakan, mulai hari ini sampai 3 Oktober bulan depan ya Pak betul. Ya? Kemudian kita mau bahas sasarannya sebenarnya siapa saja Pak? Operasi Patuh Telabang ini Pak. Semua pengguna lalu lintas kah atau ada yang tertentu? Baik, untuk sasaran di sini dapat kita sampaikan bahwasanya karena ini masih pandemi ya, masih pandemi difokuskan tentunya kepada pengendara roda 2, roda 4 ataupun juga yang berada di areal misalnya ruas jalan yang berkerumun tuh. Jadi ini tetap, yang berkaitan dengan pandemi ya Pak ya? Pandemi, jadi tetap akan dihimbau penggunaan masker. Kadang-kadang kan mohon maaf maskernya di dagu, ya udah diingatkan untuk dinaikkan kembali, ya kan? Atau bahkan mungkin tidak membawa masker, ya kita ingatkan untuk menggunakan atau mungkin membeli, kalaupun kita sedang punya kita kasih. Biasanya tuh ada selalu teman-teman dari Korlantas boleh tuh kadang-kadang ada juga kegiatan bagi-bagi masker ya, Pak ya. Betul. Itu juga sangat membantu. Nah kemudian untuk pelanggarannya apa aja sih yang menjadi sasaran nih? Baik, untuk pelanggarannya ya pelanggaran yang lumrah terjadi, tapi ini sebenarnya tidak dibenarkan. Contoh, mungkin bawa kendaraan nggak pakai helm, ya kan? Karena ya kepala nih aset loh, mahal, nggak ada yang jual ya. Betul. Jadi ya silakan untuk kepada pendengar atau pemirsa Kalteng TV, jadi kita himbau untuk tolong lengkapi administrasi kendaraannya, baik berupa SIM STNK-nya, kemudian cek dulu kendaraannya sebelum mengemudikan, pastikan kendaraannya ready to use, ya kan, atau siap untuk digunakan, dan juga tentunya hindarilah pelanggaran-pelanggaran yang seperti saya sebutkan ya, tidak pakai helm, atau misalnya kalau mau mobil, safety belt-nya nggak dipakai. Kemudian ada lagi tuh, misalnya terlalu kencang, melebihi batas kecepatan. Baik. Atau berkendara pakai handphone. Nah, itu juga bahaya banget tuh ya. Atau bahkan mohon maaf, roda 2 biasanya sambil bawa motor sambil ngerokok. Itu abunya kan bisa kemana-mana. Berbahaya ya. Jadi itu juga merupakan sebuah pelanggaran. Jadi kami himbau melalui kesempatan kali ini ya, Mas Rudi ya. Iya, silakan Pak. Kita permisi nih sama Kalteng Pos nih. Silakan. Untuk mengimbau masyarakat untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Kadang-kadang teman-teman dan masyarakat umumnya ya Pak ya, kadang-kadang tuh selalu kalau boleh dibilang sebenarnya bukan mengecilkan keselamatan berlalu lintas, tapi kadang-kadang ada yang lupa dan sebagainya. Makanya kita saling mengingatkan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Prima juga, ready to use kendaraannya harus dipersiapkan dulu sebelum dipakai. Kemudian kelengkapan yang pasti, kelengkapan berkendara, helm, kalau misalkan perjalanan jauh, sarung tangan dan sebagainya itu penting ya Pak ya. Minimalisir apapun nanti kalau misalkan ya kita sama-sama tidak mau kejadian, kita jaga-jaga. Kemudian juga tadi penggunaan masker dan sebagainya. Kecepatan yang menarik, karena kalau tidak salah ya Pak ya, mohon dikoreksi kalau salah, kecepatan di dalam kota itu 50 km per jam Pak maksimal. Betul ya, jadi ada batas yang diatur untuk di dalam kota ataupun di jalan lintas ya. Nah tolong untuk itu ada di jalan biasanya pasti ada pemberitahuan batas kecepatannya. Jadi kita himbau kepada masyarakat silakan untuk dipatuhi ya. Nah kemudian juga nih, mohon maaf ya, kita tambahin dikit ya. Silakan. Jadi selain tentang peraturan lalu lintasnya, ada juga etika berkendara. Ya, etika berkendara ini biasanya kita lupa atau mungkin kita mungkin belum pernah mendengar. Contohnya sederhana, ada jalan utama, kemudian ada gang. Nah, biasanya mohon maaf nih, yang dari gang nih biasanya langsung nyelonong. Nah, ini berbahaya. Jadi prioritaskan dulu yang berada di jalur utama, yang untuk kita yang sekiranya akan memotong jalan, bersabar dulu, pastikan kendaraannya sudah ya kosong atau segang, silakan masuk dan jangan lupa untuk gunakan lampu sen ya, lampu reting. Ya, sama itu. Kadang yang sering terjadi nih Pak, mohon izin lagi,
teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin lupa, entah tidak sadar atau mungkin emang jarang bepergian atau berkendara di dalam kota. Jadi ada sebenarnya kan lajur roda 4 itu sebelah kanan ya Pak ya. Kanan, betul. Jadi ketika dia mau katakanlah putar balik, itu tetap di lajur kanan. Kadang ada yang mungkin dia dari lajur kiri tiba-tiba langsung motong ke kanan. Itu pengendara yang di belakang juga kita kan kadang-kadang kaget, itu juga membahayakan ya Pak ya. Termasuk ketika berlalu lintas dan berkendara itu Pak ya. Ya, jadi selain tadi peraturan, ada juga etika. Jadi intinya semua ini tujuannya tidak lain tidak bukan supaya semua pengendara merasa nyaman, semua pengendara merasa safe, ya kan? Kalau misalnya itu bisa diterapkan, ya pasti tingkat stressing yang ada di jalan raya itu akan berkurang. Saling menghormati dan menghargai pengguna betul sekali jalan ya Pak ya. Jadi berkesinambungan peraturan lalu lintas dan juga etika berlalu lintasnya tuh berkesinambungan teman-teman. Itu nanti kalau misalkan etika dan lain sebagainya tidak dilanggar, insya Allah teman-teman aman lah ya dari operasi telabang ini. Dan juga maskernya jangan lupa. Soal surat menyurat Pak, operasi patuh telabang ini apakah tetap menyoroti pajak dan lain sebagainya itu tetap disoroti ya Pak ya? Baik, untuk surat menyurat merupakan sebuah kelengkapan wajib ya, wajib yang harus dimiliki dan harus dilengkapi ketika berkendara. Jadi kita himbau kepada masyarakat, walaupun Pak, saya cuma berangkat ke warung depan, tetap dibawa saja ya, tetap dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah surat menyurat ini, walaupun ini sedang pandemi COVID, bukan merupakan fokus utama misalnya, namun tentu saja kita mohon maaf nih, kita geser sedikit. Jadi operasi patuh telabang ini bukan berarti tidak ada penindakan. Ada Pak ya. Namun dia akan menjadi selektif prioritas. Nah, ditujukannya kepada siapa? Ditujukan kepada pengguna jalan yang sekiranya akan menimbulkan dampak kecelakaan yang fatal. Ya. Nah, jadi kalau misalnya, Pak katanya tidak ada penilangan, kok saya ditilang? Nah, coba perhatikan kembali, dikhawatirkan Bapak akan berdampak ke orang lain, membahayakan nyawa orang lain, maka kepolisian dalam hal ini lalu lintas pasti akan melakukan penindakan. Itu juga berarti kalau misalkan kena tilang ya, mohon maaf ya, berarti itu pelanggarannya juga termasuk pelanggaran yang berat. Baik. Merugikan orang lain juga, merugikan pengendara yang lain. Ya. Ini terkait, tadi kita sudah ngebahas soal etika lalu lintas, peraturan berlalu lintas. Biasanya yang namanya berlalu lintas tidak jauh-jauh dari yang namanya musibah, kecelakaan lalu lintas. Ini kan Bapak dari Ditlantas Polda Kalimantan Tengah tentunya punya data dan lain sebagainya ya Pak ya. Ya, kita tidak berbicara data yang secara spesifik, tapi yang kelihatan secara kita, masyarakat awam sering melihat terjadi laka lantas lalu lintas. Biasanya yang sering terjadi itu laka lantas yang seperti apa Pak? Yang sering terjadi. Baik, Mas Rudi. Jadi, kebetulan nih saya bawa datanya. Jadi kita akan berbicara sedikit tentang laka lantas ya. Baik. Jadi akan ada data tahun 2020 dan tahun 2021. Walaupun comparisonnya Pak ya, iya, walaupun 2021 belum berakhir, namun kita akan coba sampaikan di sini. Jadi jumlah laka di tahun 2020 itu sebanyak 713 kasus. Nah, di tahun 2021 ada 490. Jadi ada penurunan nih. Penurunan. Dari 713 menjadi 490. Semoga tidak ada penambahan lagi Pak ya. Iya, ya. Amin. Tapi pertanyaannya kenapa bisa turun? Nah, baik. Yang pertama ada beberapa alasan menurut kami. Yang pertama tentunya ada pandemi COVID. Nah, sehingga masyarakat memang mengurangi aktivitas untuk berada di luar rumah. Memilih untuk di rumah saja. Ya, kemudian juga ada pemberlakuan PPKM ya. Nah, dengan adanya pemberlakuan PPKM ini ada beberapa ruas jalan yang disekat, nah, ya kan? Nah, kemudian yang saya berharap yang ketiga nih, karena memang masyarakatnya sudah tertib. Baik. Nah, sudah disiplin sehingga menekan untuk angka kecelakaan yang mudah-mudahan. Nah, saya berharap nih, atau kami berharap dari Direktur Lalu Lintas di penghujung tahun 2021 nanti angka ini tidak akan naik secara signifikan. Dan tentunya 2022, 2023 akan terus turun. Itu harapan kita. Jadi sama-sama ya kepada masyarakat kita untuk saling menjaga disiplinnya. Betul, kesadaran berlalu lintas, etika berlalu lintas, kelengkapan berkendara itu penting banget. Apalagi yang namanya etika lalu lintas berkaitan sama laka lantas tadi seperti yang kita bilang, motong jalur sembarangan itu yang di belakang kan kaget, otomatis kalau kaget. Kalau kata orang mah keder Pak, tiba-tiba kita mengemudi nih, tiba-tiba waduh ini orang motong saya kaget ya. Yang di belakang juga ikut kaget, itu juga kan membahayakan. Betul. Jadi diingat teman-teman ya, etika berlalu lintas.
kita sudah ngebahas soal operasi Telabang, operasi Batu Telabang. Ya. Ini semua se-Indonesia ya Pak ya. Dari Polri, Polda ke Polres. Semuanya dilaksanakan secara serentak.